Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang tidak memberikan contoh baik dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19. Sementara Kementerian Dalam Negeri masih terus menunggu hasil klarifikasi polisi untuk memutuskan sanksi kepada kepala daerah. Pernyataan Presiden Jokowi disampaikan dalam rapat terbatas Senin yang membahas laporan Komite Penanganan COVID-19. Menteri Dalam Negeri diminta menegur kepala daerah yang dinilai lalai menegakkan protokol kesehatan. Permintaan Presiden ini menyusul sejumlah acara yang melibatkan kerumunan massa di DKI Jakarta. Bahwa kali ini dalam penanganan COVID, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh sebab itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan, agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum, dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Sementara Kementerian Dalam Negeri menunggu hasil klarifikasi polisi sebelum memutuskan adanya sanksi bagi kepala daerah yang dianggap lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Sanksi dari Kemendagri bisa berlaku bagi Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Ada instruksi dari Mendagri yang akan dikeluarkan hari ini atau paling lambat besok. Ini juga untuk menegaskan kembali, ya, supaya kepala daerah mematuhi perda dan perkada yang dibuatnya sendiri, ya, sehingga proses yang kita jalankan ini dapat kita terus jalankan. Zonasi yang tinggi bisa kita turunkan, yang zonasi yang sudah baik bisa dipertahankan, termasuk di DKI Jakarta. DKI Jakarta masih case masih banyak. Tentu upaya yang sungguh-sungguh di DKI Jakarta akan membawa perubahan yang cukup baik di DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kementerian Dalam Negeri juga menanggapi pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye pilkada. Dan berikut pernyataan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Pelanggaran terhadap protokol kampanye tentu ada sanksinya. Dan sanksinya, ya, masing-masing daerah sudah ada menentukan jenis-jenis sanksi. Apakah jenis sanksi fisik, sosial, denda, ya, itu sudah ada sanksinya. Bahkan sanksi yang terbanyak yang dari data yang kami miliki, dari 500.000 pelanggar protokol kesehatan, 300 ribuannya ada di DKI Jakarta. Artinya DKI Jakarta juga cukup serius juga untuk menegakkan protokol kesehatan. Tergantung jenis pelanggarannya. Di mana ngecek jenis pelanggarannya ada di perda dan perkada masing-masing. Nanti kita akan cek. Ada sejumlah pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada. Berikut akan kami tampilkan merupakan rentetan waktu pelanggaran protokol kesehatan. Pada September 2020 terjadi pelanggaran 72 petahana peserta Pilkada 2020 menyebabkan kerumunan saat pendaftaran sebagai calon kepala daerah. Adapun sanksi yang diberikan, Kemendagri tegur 72 petahana yang ikut serta dalam Pilkada 2020. Kemudian Oktober 2020 terjadi pelanggaran di mana 3 pasangan calon peserta Pilkada Karawang 2020 mengabaikan
protokol kesehatan saat sedang kampanye. Sanksi yang diberikan, Bawaslu tegur 3 pasangan peserta Pilkada Karawang 2020. Dan pada November, pelanggaran 2 pasangan calon peserta Pilkada Cianjur 2020 melanggar protokol kesehatan saat kampanye tatap muka. Bawaslu pun menegur 2 pasangan calon peserta Pilkada Cianjur 2020.